Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya Fasti Ristiana. Nah, hari ini kita masih akan lanjutkan pembelajaran tentang teori kinetik gas. Yuk, langsung saja kita pelajari materinya bersama. Teman-teman, mari kita lanjutkan pada submateri pembelajaran berikutnya tentang tekanan gas ideal. Nah, teman-teman, kita analogikan bersama gerakan dari suatu partikel gas pada suatu ruangan yang berbentuk dengan 3 dimensi seperti ini. Ya, katakanlah di sini ada satu contoh partikel dari gas yang bermassa M. Nah, kalau kita lihat di sini karena ruangannya berbentuk 3 dimensi, berarti ada 3 sumbu ya. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini ruangannya berbentuk kubus ya, seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat untuk satu tinjauan partikel dari gasnya yang bermassa mx, kemudian bergerak. Yang kita gunakan di sini adalah acuan di sumbu X, sehingga V-nya, kecepatannya dari partikel ini adalah Vx, yaitu komponen partikel di sumbu X-nya. Nah, teman-teman, kita lihat terlebih dahulu proses perubahan tumbukan ya. Jadi, ketika partikel ini bergerak ya menuju ke kanan ya, kalau arahnya seperti ini berarti ke kanan, maka setelah sampai pada dinding di sebelah kanan ini, partikel ini akan terbentur ya, mengalami tumbukan. Nah, tumbukannya akan mengalami tumbukan lenting sempurna. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar bahwa jenis tumbukan yang terjadi pada partikel-partikel gas ideal adalah tumbukan lenting sempurna, sehingga nanti arahnya akan berlawanan dengan kecepatan yang sama. Tapi karena arahnya berlawanan, berarti di sini adalah min V. Seperti itu. Nah, perubahan tumbukan di sini disimbolkan dengan delta P, merupakan hasil selisih antara momentum kedua dikurangi dengan momentum pertama. Ingat, persamaan momentum adalah M dikalikan V, di sini M-nya sama, berarti kita tuliskan M. Kemudian V yang terakhir adalah min Vx ya teman-teman, sehingga di sini kita masukkan min Vx, V1-nya, berarti M-nya sama, tapi untuk kecepatan pertama di sini adalah Vx ya, negatif, berarti di sini min Vx, sehingga hasil proses perubahan tumbukannya adalah delta P sama dengan min 2M Vx. Lalu kita lihat untuk waktu tumbukannya. Nah, teman-teman, ketika kita amati di sini besarnya S akan sama dengan V dikalikan T. Ingat ya, jenis gerakan yang terjadi pada partikel-partikel gas adalah GLB, sehingga persamaan yang kita tuliskan adalah S sama dengan V, kecepatannya dikalikan dengan T. Nah, S-nya ini adalah jaraknya ya teman-teman. Ketika benda ini bergerak, partikelnya bergerak ke arah kanan, kemudian mengalami tumbukan dan kembali ke arah kiri, maka kita bisa tuliskan 2D atau di sini 2L juga bisa. Sama dengan Vx, karena di sini bergeraknya ke arah sumbu X, kita tuliskan Vx dikalikan dengan delta T. Nah, maka besar delta T-nya akan sama dengan 2D per Vx. Nah, yang selanjutnya adalah tekanan. Jadi, tadi juga setiap dinding ini juga akan mengalami tekanan yang disebabkan oleh partikel gas. Besarnya tekanan akan sama dengan F, gaya yang bekerja. Ya, di sini adalah gaya impuls ya. Karena tadi dijelaskan pada sifat-sifat gas ideal bahwa gaya antar molekulnya ini nol, tapi gaya impulsnya yang bekerja saat terjadi tumbukan per A adalah bagian dari dinding yang tertumbuk seperti itu. Nah, ketika partikel ini bergerak, pasti partikel ini juga akan mengalami energi kinetik. Besarnya energi kinetik ini akan sama dengan persamaan setengah mv kuadrat. Nah, teman-teman, kita lihat arah dari gerakan partikel ini kan bergeraknya secara acak karena di sini ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Maka kita bisa tuliskan bahwa V kuadrat ini merupakan hasil penjumlahan dari kecepatan kuadratnya di sumbu X
ditambah kecepatannya di sumbu Y, ditambah lagi dengan kecepatan partikel tersebut di sumbu Z. Di mana kita bisa lihat karena di sini kecepatannya konstan ya, jenis geraknya GLB, maka nilai dari Vx kuadrat sama dengan Vy kuadrat sama dengan Vz kuadrat. Maka kita bisa substitusikan nih teman-teman, bentuk V kuadratnya di sini kita ganti semua Vy dan Vz-nya dengan menggunakan Vx ya. Sehingga kita dapatkan V kuadrat sama dengan 3 Vx kuadrat. Nah, ketika kita mau mencari Vx kuadrat, ini besarnya akan sama dengan sepertiga V kuadrat. Nah, kita lihat impuls. Pada sifat-sifat gas ideal tadi, salah satu gaya yang tidak bisa diabaikan di sini adalah saat terjadinya tumpukan atau impuls. Nah, impuls itu kita bisa tuliskan persamaannya dengan menggunakan I sama dengan delta P. Impuls besarnya bisa kita uraikan menjadi F, di sini gaya dikalikan delta T selang waktu terjadinya tumbukan, sama dengan delta P-nya tadi kita sudah temukan di sini ya teman-teman, 2mVx. Jadi negatifnya di sini tidak perlu karena itu hanya menunjukkan arahnya saja. Nah, kemudian kita uraikan F. Kita lihat F di sini bisa kita uraikan menjadi P dikalikan A, sehingga di sini dituliskan dengan P dikalikan A. Delta T. Pada waktu yang sudah kita temukan, bentuk delta T-nya bisa kita ubah menjadi 2D per Vx sama dengan 2M Vx. Lalu kita selesaikan persamaannya, PA di sini 2D, Vx-nya kita pindah ruas ke sini, lalu di sini akan menghasilkan persamaan, ingat alas, di sini luas ya, luas dikalikan dengan tinggi, di sini sama dengan volume, ya teman-teman. Jadi yang bagian di sini karena Vx kuadratnya 2 kali ya, Vx-nya 2 kali, maka di sini dituliskan 2M Vx kuadrat. Nah, sekarang kita lihat PV sama dengan 2M, lihat Vx kuadrat, di sini kita temukan tadi persamaannya sama dengan sepertiga V kuadrat. Nah, persamaan ini kalau kita sederhanakan akan menjadi 2/3, ini pertiganya ke sini ya, MV kuadrat. Nah, MV kuadrat di sini sama dengan EK ya, setengah MV kuadrat ya. Maka kita tuliskan persamaannya menjadi PV sama dengan 2/3 EK. Ini kalau untuk satu buah partikel saja. Nah, bagaimana kalau partikelnya banyak? Berarti kita tinggal mengkalikannya dengan N, sehingga besarnya tekanan gas ideal di sini bisa dirumuskan dengan menggunakan persamaan PV sama dengan 2/3 N EK. Nah, agar lebih jelas, teman-teman bisa kerjakan soal latihan berikut ini ya, kita kerjakan bersama. 2 mol gas menempati ruang 24,08 liter. Tiap molekul gas memiliki energi kinetik sebesar 3 kali 10 pangkat min 2, 1 joule. Jika bilangan Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, maka tekanan gas dalam tangki adalah, kita tuliskan besaran yang diketahuinya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini koreksi ya, 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 ya, bukan meter pangkat 2. Kemudian N-nya di sini adalah 2 mol. Ya, EK di sini ada 3 kali 10 pangkat min 21, yang ditanyakan adalah tekanan atau P. Nah, langsung saja kita jawab dengan menggunakan persamaan yang ada. Ya, PV tadi sama dengan 2/3 NIK. Kalau kita uraikan untuk mencari P-nya langsung, berarti kita gunakan persamaan P sama dengan 2N dikalikan IK per 3V. Nah, kita bisa uraikan N ini pada persamaan jembatan mol yang sudah kita pelajari. Besarnya N ini bisa diuraikan lagi menjadi N molnya dikali dengan bilangan Avogadro-nya, Na dikalikan dengan EK ya, per 3V. Kita masukkan semua besaran yang ada, sehingga hasil akhir yang kita dapatkan adalah P sama dengan 1,00 kali 10 pangkat min 5 Pascal. Bagaimana? Mudah ya? Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk mengerjakan soal latihan mandiri berikut ini. Selamat mencoba. Good luck ya. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang tekanan pada gas ideal.
Semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya, Versti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.